Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adik-adik di sini Ustazah akan menjelaskan bagaimana membaca alat ukur jangka sorong, mikrometer skrup, penggaris, stopwatch maupun neraca. Nah, sekarang di sini Ustazah akan menjelaskan untuk yang pertama kali jangka sorong. Jangka sorong ini bisa terlihat ya pada gambar. Dia gambar untuk garis itu membacanya dari kanan, dari atas ke bawah. Jadi langkah yang pertama untuk membaca jangka sorong itu pertama itu tentukan satu, cara membacanya adalah dibaca sebelum angka 0 bagian atas. Jadi kalian lihat adik-adik, dibaca sebelum angka 0 tapi kamu lihat bagian atas. Jadi kalau dilihat di sini, oh ternyata ketika dilihat bagian dibaca sebelum angka 0 tapi bagian atas, oh berarti sini. Ini nilainya adalah, di sini nilainya saya tulis 2,2. Duanya dari mana? Ini bisa dihitung 1, 2. Nah, seperti kayak mengukur penggaris seperti itu. Jadi dibacanya sebelum angka 0 ini adalah 2,2. Terus yang kedua, untuk yang kedua, langkah selanjutnya adalah dicari garis berimpit atas dan bawah. Nah, ini adik-adik cari dulu. Yang nomor 2, oh garis yang berimpit itu ternyata yang ini. Kita garis bawahi ya. Jadi yang pertama, kalian tentukan kamu baca sebelum angka 0, itu 2,2. Yang kedua, kamu cari garis yang berimpit atas dan bawah. Oh, di sini kita baca nih, berarti 1, ini kan dari 0. 1, 2, 3. Oh, ternyata garis yang berimpit adalah nilainya 3. Nah, 3 di sini itu bukan 3, tetapi melainkan kita kalikan dengan batas ketelitian jangka sorong. 3 dikali 0,01. Jangan lupa satuannya adalah sentimeter. Jadi sekali lagi, di sini garis yang berimpit adalah nilainya 3, jadi ini 0, 1, 2, 3. 3 dikalikan batas ketelitian jangka sorong, 0,01. Maka hasilnya adalah 0,03. Nah, kalau sudah bagaimana? Langkah yang nomor 3 adalah dijumlahkan. Dijumlahkan semua adik-adik. Jadi 2,2 ditambah 0,03. Maka hasilnya adalah 2,23 cm. Jadi adik-adik jadi mudah ya untuk membaca jangka sorong. Sekarang mikrometer skrup. Caranya sama seperti jangka sorong. Cuma perbedaannya kalau jangka sorong itu berimpitnya dibaca atas bawah. Kalau mikrometer skrup dibacanya dari kiri ke kanan. Nah, ini sama yang pertama. Jadi yang pertama, langkah yang pertama, 1, itu dibaca sebelah kiri sebelum ada garis menutup. Maksudnya bagaimana, Us? Jadi dibacanya adalah ini. Dibaca sebelah kiri, jadi ini ya, saya kasih warna ungu. Dibacanya ini, sebelah kiri, sebelum ada garis yang menutup. Nah, garis menutup itu garis yang besar ini. Ini kan ditutup ini. Ini saya garis warna merah ya. Ini tuh maksudnya garis yang ditutup itu yang ini, adik-adik. Nah, ini. Jadi sebelum ini ada batasnya. Nah, cara membacanya berapa? Berarti ini 6 tambah ini. Ini nilainya adalah 0,5 satu stripnya. Berarti di sini nilainya 6,5. 6,5.
Nah, seperti itu. Jadi kalau jangka sorong tadi sebelum angka 0, kalau mikrometer sekrup itu sebelum ada garis ditutup ini adik-adik. Jadi bacanya adalah 6,5. Langkah yang kedua, kalian cari garis berimpit. Kalau jangka sorong atas bawah, kalau mikrometer sekrup kiri, kanan. Nah, kita cek nih. Caranya bagaimana? Itu ditarik. Ini yang berimpit yang mana ya? Kita cari warna kuning ya. Oh, ternyata ketika kita tarik nih. Nah, ini yang berimpit adik-adik. Dari kiri ke kanan. Nah, cara membacanya bagaimana? Ini bukan 35 enggak, tetapi langsung dari bawah sini. Habis 30, 31, 32, 33, 34. Jadi ini nilainya adalah 34. Jangan lupa dikalikan batas ketelitian ketelitian mikrometer sekrup 0,01. Sama. Kalau jangka sorong 0,01, tapi saat yang membedakan adalah satuan. Kalau jangka sorong sentimeter, kalau mikrometer sekrup milimeter. Nah, maka hasilnya adalah 0,34 milimeter. Terus langkah berikutnya bagaimana? Dijumlahkan. Nih yang ketiga adalah sama. Dijumlahkan. Berapa? 6,5 ditambah 0,34. Maka hasilnya adalah 6,84 mm. Itu adik-adik untuk jangka sorong dan mikrometer sekrup. Ustadzah harapkan bisa memahami apa yang Ustadzah berikan. Untuk yang kedua, bagaimana cara membaca stopwatch? Cara membaca stopwatch kemarin sudah Ustadzah terangkan bahwa yang di dalam itu dibacanya adalah menit. Yang di luar ini adalah detik. Jadi kalau seperti ini berarti dia 5 menit 15 detik. Nah, ini biasanya masih dijadikan detik, maka kamu harus jadikan satu persatu. 5 menit itu berapa detik gitu. Nanti ditambah dengan 15 detik. Untuk yang penggaris juga sama. Akan berbeda ketika kita membaca pengukuran dari angka 0 dan yang di tengah-tengah. Kalau yang ini terlihat ya adik-adik, ini jelas nilainya adalah 5 cm. Tetapi kalau yang bawah salah, bukan 5, tetapi harus dari sini dulu. Dari yang akhir, kita lihat ya, akhir itu nilainya 5, tapi yang awal berapa? Oh, 2. Berapa nilainya? 5 kurangi 2. Jadi yang akhir dikurangi awal. Hasilnya adalah 3 cm. Jadi pengukuran dari mulai 0 sama di tengah-tengah itu akan berbeda. Yang terakhir adalah neraca timbangan. Ini tinggal dijumlahkan adik-adik. Berarti ini tinggal 400. Ini tinggal 400 ditambah 50 ditambah 6,5. Jangan lupa satuannya adalah gram. Berarti ini nilainya 456,5 gram. Itu adik-adik kalau neraca timbangan tinggal dijumlahkan semua dan satuannya gram. Kalau penggaris tadi ya akan berbeda pengukuran baik di angka 0 maupun di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah maka yang akhir dikurangi awal. Stopwatch yang kecil yang ada di dalam ini menit, yang di luar itu adalah detik. Itu dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat adik-adik dalam belajar alat ukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.